sudah, kita mulai bahas satu persatu dari soal. Terus, nomor 16. Nomor 16 ini tentang menghitung masa subur ya, berarti dia menggunakan metode kalender. Nah, untuk menghitung masa subur, teman-teman, ada rumusnya ya. Rumus masa subur. Rumusnya adalah siklus terpendek dikurang dengan 18 sampai dengan siklus terpanjang dikurang 11. Nah, sekarang diketahui nih siklus selama 6 bulan terakhir yang diamati, ada yang 29 hari jarak antar haidnya, ada yang 30 hari jarak antar haidnya, 28, 29, 31, 28, dan 30. Kita harus tentukan dulu mana siklus terpendeknya, teman-teman. Mana siklus terpendeknya? 28, betul. Karena di antara yang lain yang paling pendek jaraknya adalah 28. Berarti siklus terpendeknya 28. Kita kurangi dengan 18 sampai dengan siklus terpanjangnya berapa? Di antara yang lain yang paling panjang adalah 31. Berarti 31 kita kurang dengan 11. Jadinya berapa? 10 sampai dengan 20. Jadi ibu ini dia akan subur pada hari ke-10 sampai dengan hari ke-20 dari HPHT. Gitu. Maka jawabannya adalah yang E. Kuncinya, kalau ketemu soal seperti ini, maka teman-teman tentukan dulu berapa siklus terpendek, berapa siklus terpanjang, kemudian nanti siklus pendeknya dikurangi 18 dan siklus panjangnya dikurang 11. Oke, lanjut kita soal nomor 17. Soal nomor 17. Ada seorang perempuan yang usianya 25 tahun, P1A0, datang ke TPMB dengan keluhan ingin ganti alat kontrasepsi suntik 3 bulan ke AKBK. Suntik terakhir dilakukan 3 bulan yang lalu. Apakah penata laksanaan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan informasi tentang AKBK. B. Memasang AKBK sesuai permintaan klien. C. Menasihati ibu untuk membicarakan dengan klien. Melakukan pemeriksaan dalam. Meminta persetujuan dari suami dan ibu. Ini jawabannya mirip-mirip semua. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, maka jawablah berdasarkan tahapan konseling KB. Jadi, ketika kita memberikan konseling kontrasepsi, ada urutan langkah konselingnya yang kita mudah hafalnya dengan menggunakan jembatan keledai 17. Berikan sapa dan salam klien seperti biasa. Ibu, nama saya Bidan Ana. Apa kabar hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Itu sapa dan salam. T. Tanyakan informasi tentang dirinya dan tujuan ber-KB. Ibu anaknya berapa? Sekarang usianya berapa? Pengennya pakai KB apa? Gitu. Itu namanya langkah tanyakan. Kemudian setelah tadi kita tahu informasi tentang ibu, kita tahu tujuannya dia apa, maka coba jelaskan kepada ibu jenis-jenis alat kontrasepsi yang sesuai dengan tujuannya. Gitu. Lalu, setelah kita jelaskan jenis-jenis kontrasepsi yang mungkin cocok untuk ibu, bantu ibu untuk mengambil keputusan. Jadi tadi setelah saya jelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi, menurut ibu, ibu akan menggunakan yang mana? Nah, setelah dia mengambil keputusan, kita jelaskan lagi ulang apa kontrasepsi yang dia pilih. Misalnya tadi dia bilang, saya mau pakai ini Bu Bidan, saya mau pakai suntik.
Oh enggak, dia tadinya pakai suntik, saya mau sekarang ganti ke ini aja deh Bu Bidan, saya mau ganti ke implan. Misalnya dia memutuskan seperti itu. Maka langkah berikutnya dia kita jelaskan lebih rinci tentang implan. Oh jadi implan itu harganya segini, pemasangannya begini, caranya seperti apa. Nanti kalau udah dipasang ada langkah-langkah yang harus Ibu ikuti, nanti kita harus kontrol kapan, berapa lama. Itu langkah J atau jelaskan. Setelah itu dipasang dan jadwalkan kunjungan ulang. Gitu. Nah, sekarang kita lihat datanya dalam soal ibunya udah sampai mana langkahnya. Datang ke TPMB dengan keluhan ingin ganti alat kontrasepsi suntik ke alat kontrasepsi AKBK. Suntik terakhir dilakukan 3 bulan yang lalu. Berarti si klien ini sudah punya keputusan, yaitu dia ingin menggunakan AKBK. Nah, karena dia sudah punya keputusan, maka dia ini udah terlewati langkahnya. Dia sudah menetapkan pilihan. Langkah berikutnya adalah jelaskan secara lengkap KB pilihannya. Berarti kita jelaskan secara lengkap tentang AKBK. Yang A betul, yang B belum. Nanti dulu, jangan langsung pasang. Kita jelaskan dulu. Ini juga tidak perlu, karena kalian sudah membuat keputusan. AKBK tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang E meminta ibu dan suami untuk langsung menandatangani persetujuan tindakan. Kalau untuk AKBK dan IUD tidak perlu persetujuan suami, hanya perlu ibu saja. Yang memerlukan persetujuan suami itu adalah steril. Jadi kalau steril, inform consent-nya harus suami istri, teman-teman. Karena ini akan mempengaruhi rumah tangga mereka gitu ya. Jadi wajib ditandatangani oleh pihak perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau untuk IUD, untuk implan, untuk suntik ya, ini dia inform consent-nya cukup dari ibu saja. Jadi opsi E salah. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang Oke, lanjut kita ke soal nomor 18. Soal nomor 18 ada perempuan usianya 41 tahun, P5A0 datang bersama suami ke PMB, ingin berkonsultasi KB, tidak ingin hamil lagi, ada riwayat penyakit jantung berat. Hasil pemeriksaan fisik, tensinya 130/90, yang lainnya dalam batas normal. Apakah metode kontrasepsi yang paling efektif? Tadi kita sudah cerita. Kalau ada ibu dia punya penyakit medis, maka lebih baik kita tawarkan metode kontrasepsi jangka panjang yang non hormonal. Bisa AKDR, bisa kondom, bisa steril. Karena dalam soal ini dia 41 tahun dan P5A0, maka kita tidak bisa tawarkan kondom lagi. Yang kita tawarkan adalah IUD atau steril. Nah, dalam soal tidak ada opsi steril. Maka langsung saja kita jawab AKDR. Ya. Jadi teman-teman, pada perempuan dengan penyakit jantung, alat kontrasepsi yang aman itu adalah yang tidak mengandung hormon, ya, yaitu IUD, kondom atau MOW. Ada beberapa jenis kontrasepsi yang cukup aman, tapi sebaiknya dihindari, yaitu pil progestin, suntik progestin, dan juga implan. Yang sama sekali dia tidak boleh gunakan adalah pil kombinasi dan juga suntik kombinasi. Kenapa? Karena estrogen, ya, estrogen dalam pil atau suntik kombinasi ini dia akan meningkatkan faktor koagulasi atau dia dapat memicu terjadinya penggumpalan pada arteri, pada pembuluh darah. Dan akhirnya dia menyebabkan peningkatan tekanan darah dan risiko penyakit jantung juga akan semakin memberat. Gitu ya. Jadi hindarilah penggunaan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Namun sebaiknya juga kita hindari seluruh hormon gitu ya, karena masih ada risikonya. Paling aman kita berikan IUD, kondom atau MOW. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Ada seorang perempuan usianya 22 tahun belum pernah hamil. Klien datang ke BPM bersama suaminya untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana hamil 2 tahun lagi, saat ini sedang pengobatan TBC 6 bulan. Apakah kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, pada penderita TBC, teman-teman, TBC ini biasanya dia akan mendapatkan pengobatan. Nah, salah satu obat yang diberikan itu misalnya adalah rifampicin. Ini kan obat standar untuk TBC ya.
Rifampicin itu dia akan mengganggu penyerapan alat kontrasepsi. Jadi, untuk pil kombinasi, suntik kombinasi pil progestin dan implan itu tidak bisa diberikan karena penyerapannya akan diganggu oleh konsumsi obat rifampicin. Yang bisa kita anjurkan adalah suntik progestin dan IUD karena suntik progestin tidak diganggu penyerapannya oleh rifampicin dan IUD tidak mengandung hormon. Gitu. Jadi kalau ada penderita TBC ditanya KB-nya apa, antara suntik progestin atau IUD. Dalam soal tidak ada opsi IUD, maka yang bisa kita tawarkan adalah suntik progestin. Kak, kenapa nggak kondom? Kan bisa juga dia pakai kondom karena dia di sini non hormonal kondomnya. Akan tetapi di sini kliennya bilang dia mau hamil lagi 2 tahun lagi. Berarti kan kalau kita tawarkan kondom ini risiko kehamilannya cukup tinggi ya teman-teman ya kondomnya. Lebih baik kita tawarkan suntik progestin yang dia lebih efektif gitu. Lanjut kita ke soal nomor